pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mari kita ucapkan bersama-sama, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. 2, 3. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kadang-kala saudara, ketika ada penderitaan, ada 2 respons ya, dari seseorang atau dari kelompok atau dari lembaga. Respons yang pertama ketika seseorang mengalami penderitaan, respons pertama dia akan berkata, Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Ketika sakit atau ketika uang belum cair dan sebagainya, ketika ada masalah, ada pergumulan yang berat, dia akan berkata kepada dirinya atau kepada orang lain atau kepada keluarganya, sabar, Tuhan pasti punya rencana dan segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya. Respons pertama itu. Respons yang kedua, ketika dia mengalami masalah penderitaan atau orang lain, dia akan berkata kepada dirinya sendiri, Tuhan tidak jawab doaku. Saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, saya sudah melakukan sesuatu di luar dugaan, bahkan sudah lebih daripada itu, tapi tidak berhasil. Tuhan sudah tinggalkan saya. Atau orang lain akan berkata begini sama dia, Tuhan so pukul pangana, Tuhan so cabok pangana. Koreksi diri, ya kan? Koreksi diri, sehingga dia sulit untuk bangkit lagi. Nah, atau mungkin saudara-saudara, bapak punya respons yang lain ketika ada masalah, ada penderitaan. Nah, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, atau saya balikkan lagi, di tengah-tengah penderitaan selalu ada harapan. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Di tengah-tengah penderitaan selalu ada harapan. Sebab kalau saya dan saudara di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan sudah tidak ada harapan, mati juga. Sudah tidak ada harapan. Lampu mati, ya kan? Tidak ada pulsa, telepon orang kiri kanan dan sebagainya. HP lobet. Oh, pasar saja. Tapi firman Allah berkata, di tengah-tengah penderitaan kita tetap ada harapan. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan saya, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, dikatakan keadaan kita seperti orang-orang yang beriman. Dan barangkali ya, full gospel ada di Gorontalo, ada laskar doa, ada api. Ketika saya dan saudara dari berbagai macam latar belakang suku yang berbeda, latar belakang organisasi yang berbeda, karakter yang berbeda, cara berbicara yang berbeda, cara menanggapi yang berbeda, dan sekarang bisa ketemu di rumah Bapak Pendeta Henry Toy. Ini seperti orang-orang bermimpi. Iya kan, orang-orang bermimpi. Siapa sangka saya bisa ketemu dengan Pak Ginting, ya. Sehingga ada istilah-istilah yang muncul dalam perjalanan hidup kita. Saya dengan Pak Ginting XL ya, XL Ori. Bagaimana bisa saya orang Manado, beliau orang Batak, bisa ketemu latar belakang yang berbeda, selera yang berbeda, ya kan? Yang lain suka manis, yang lain kalau selera makan suka pahit, yang lain suka garam, yang lain tidak mau. Ketemu di dalam full gospel. Bukankah ini seperti orang-orang yang bermimpi? Lanjutan perjalanan kami tadi malam juga ke Delima, pergi pulang dengan penuh sukacita. Kami pakai 2 mobil. Nanti sudah tiba di sana, mereka di perjalanan sampai sudah masuk Delima. Ternyata mereka bilang rombongan yang di belakang, yaitu saya, Om Theo, Om Eni, Pak Bobi, Pak Jerry. Ternyata grupnya Pak Jerry, Pak Jerry itu sendiri, Pak Jaya, Pak Fuad, Pak Marcel, Pak Ari. Ketika mau berapa di Indomaret, orang langsung bilang turun grup tua-tua. Karena ada Om Theo, ada Om Eni, ada saya. Baru Om Eni langsung bilang begini, betul, kami grup tua-tua, tapi semangat tetap muda. Haleluya. Mungkin kalian muda-muda, tapi semangat tua. Haleluya. Belum tentu bisa tua.
Belum tentu bisa tua. Bersyukur bisa tua. Haleluya. Belum tentu kita bisa tua. Orang lewat kamar ya. Demikian. Jadi ketika Tuhan memberikan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang berbeda. Amin, saudara. Keadaan kita seperti orang-orang yang berbeda. Contoh teman saya dengan istri, ya kan? Seperti mimpi dari 4 tahun lalu. Ada laskar doa tidak pernah datang. Sekarang datang. Sudah 3 bulan berturut-turut. Haleluya. Tanpa apa? Tanpa, iya kan? Karena bertemu dan dalam kasih Tuhan. Karena cinta. Karena cinta. Haleluya. Puji Tuhan.